Shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur saudara ya, mana kita masih berjumpa lagi saudara. Kalau saya perhatikan ya, hari-hari ini Tuhan itu makin menyatakan apa saudara? Menyatakan maksudnya isi hatinya, ketegasannya ya, untuk gereja Tuhan itu banyak berbenah, untuk kita banyak berbenah. Jangan kita menjadi Kristen yang santai ya, yang udah ibadah, enggak saudara. Tapi bagaimana kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang mengikatkan diri dengan Tuhan, supaya berdampak bagi anak cucu kita semuanya. Kita buka dari Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca berbalasan, yaitu Ishak di negeri orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa ini akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika terjadi kelaparannya di negeri ini, di Filistin, maka Ishak mempunyai rencana. Dia akan pergi menyeberang ke Mesir. Dia akan pergi ke Mesir dan dia menemui raja Filistin ya, waktu itu yaitu Abimelek. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan kau pergi, tetaplah engkau di sini, dikatakan ya. Nah, di sini Ishak dilarang oleh Allah jangan pergi. Di sini Allah pun menampakkan diri kepada Ishak. Dan waktu Allah menampakkan diri kepada Ishak, di situ juga Allah menyalurkan berkatnya, janji berkat itu kepada Ishak. Apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham ayahnya diturunkan kepada Ishak. Jadinya Ishak yang menerima berkat itu, ya. Karena apa? Abraham sebagai ayah dari Ishak ini, dia taat kepada Allah dan memelihara dan melakukan kewajibannya di hadapan Allah. Dia lakukan segala kewajibannya, tanggung jawabnya, dia tidak lepas. Apapun yang terjadi, kalau kita lihat ya kembali kisahnya Ishak ini ya, bagaimana anak yang sudah di masa tuanya diberikan Allah, itu pun masih diminta kembali untuk disembelih. Dan itu Abraham turuti. Jika kita benar-benar mengasihi Allah, apapun yang Allah perintahkan kita akan ikuti. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, disitulah akan diketahui oleh Allah betapa kita ini orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, di sini Abraham ya menurunkan berkat itu kepada anak cucunya, tidak dengan apa? Keadaan keuangannya, ekonominya, tapi menurunkan berkat itu melalui ketaatannya kepada Allah. Melakukan perintah-perintah Allah berdampak untuk anak cucu kita apabila kita melakukan itu. Nah, di sini jelas ya, ini berdampak pada keturunannya. Ketaatan sangat penting pada masa-masa sekarang ini. Kenapa saudara? Mengingat tantangan gereja itu tidak semakin kecil, ya. Tantangan gereja itu datang karena keadaan alam ini, keadaan
sakit penyakit, keresahan, gelisah, dan ketakutan ada di dalamnya. Ini tantangan gereja masa kini. Dan belum lagi hal-hal yang lain dan sebagainya. Saudara, makanya kita sebagai gereja Tuhan perlu ada ketaatan. Ketaatan sangat penting, saudara. Dan ketaatan ini yang akan membawa kita kepada tujuan Allah. Dan kita tidak bisa main-main, saudara, dengan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Memang kadang-kala firman Tuhan itu untuk daging kita gak enak, saudara ya. Tidak enak. Tetapi disitulah kita sedang apa? Dididik oleh Tuhan. Sedang dididik oleh Tuhan. Ayat yang kedua demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, Tuhan menahan Ishak tetaplah tinggal di negeri Filistin. Karena walaupun engkau sebagai orang asing, tetapi aku akan menyertai engkau. Ada kata akan, berarti belum terjadi. Apabila kita lakukan, baru terjadi. Ya, akan menyertai engkau walaupun engkau sebagai orang asing. Saudara, saya pernah sampaikan, berkat dengan penyertaan Tuhan itu beda, saudara. Lebih baik kita disertai Tuhan dimanapun kita berada, daripada hanya sekedar berkat, saudara. Berkat bisa habis, tapi penyertaan Tuhan membawa kepada kemenangan demi kemenangan, saudara. Apa yang Tuhan firmankan tadi, aku akan menyertai engkau, aku tetap menyertai engkau, dikatakan. Ini, saudara, penyertaan Tuhan yang kita butuhkan. Jika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, tentulah penyertaan Tuhan itu ada. Jika kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nah, di sini Ishak dia tidak boleh pergi. Aku akan menunjukkan tempat yang akan kau tinggali, dan aku akan tetap menyertai. Aku akan menyertai engkau. Tapi di sini berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan, maka Tuhan akan lakukan juga. Yaitu apa? Hanya ketaatan. Nah, di sini Ishak dia mau. Karena apa? Dia katakan, kepadamu lah aku berikan berkat itu. Karena aku sudah bersumpah kepada Abraham ayahmu. Jadi ada ikatan antara Abraham dengan Allah, dan Allah terikat pada perjanjiannya. Allah nggak terikat pada teori, saudara, tapi Allah terikat pada perjanjian. Dan apa yang dijanjikan Allah, selama manusia itu taat, dia tetap akan lakukan. Selama manusia itu taat. Nah, di sini Ishak dia taat, saudara. Ya, Ishak dia taat. Saudara, ketika Allah melarang Ishak pergi, dia tidak hanya melarang Ishak saja, tetapi dia memberikan apa? Solusinya. Dia menentukan, dan dia apa? Menunjukkan tempat yang akan didiami Ishak. Tidak hanya melarang, tetapi dia berikan jawaban. Aku akan menyertai engkau. Tinggallah di tempat yang aku tunjukkan. Saudara, ketika Tuhan menyatakan hal ini kepada kita, mari kita lakukan. Saudara, suatu ketaatan tidak membutuhkan suatu pengertian daripada manusia. Ya, tidak membutuhkan sampai manusia itu mengerti. Tapi ketika engkau menyatakan ketaatanmu, maka engkau mengerti. Jadi suatu ketaatan tidak membutuhkan pengertian. Artinya apa, saudara? Tidak membutuhkan kemampuanmu, tetapi membutuhkan ketaatanmu. Barulah pengertian itu datang. Ini, saudara, barulah pengertian itu datang. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini satu janji yang mengikat. Dikatakan, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa diberkati. Ini luar biasa, saudara. Berarti apa, saudara? Tidak ada yang bisa mengalahkan Ishak di sini. Tidak ada yang bisa mematahkan Ishak di sini,
saudara ya, tetaplah berpegang pada apa? Pengharapanmu ketika engkau dalam masa-masa sulit. Apa pengharapan kita saudara ketika kita sulit? Yaitu firman Tuhan. Tetaplah berharap kepada firman Tuhan saudara. Ya, jadi jangan pakai pikiran dan perasaan sendiri ketika kita masa-masa sulit, tetapi pakailah telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, pakai telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita apa saudara? Kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan tidak hanya melarang jalan, tetapi Dia juga memberikan jalan yang terbaik. Ya, Dia juga bertanggung jawab untuk memberikan jalan yang terbaik. Ya, oleh sebab itu saudara, di sini Ishak harus belajar hidup dari janji-janji Allah. Maukah kita sebagai gereja Tuhan belajar hidup dari firman Tuhan, dari apa yang Tuhan katakan, dari janji-janji Tuhan? Ya, ini maksudnya tidak pernah putus hubungan dengan Tuhan, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Terus bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Bagaimana yang penting di sini adalah apa? Kita pegang terus janji Tuhan. Apa perjanjian Tuhan dengan Abraham? Perjanjian tentang berkat saudara ya. Makanya Abraham menjadi bapak orang segala percaya, bapak segala bangsa. Bapak teladan iman adalah Abraham. Dengan imannya, dengan kepercayaannya kepada Allah, dia tetap taat. Sulit loh saudara ya, untuk menjadi pribadi yang taat, sangat sulit saudara. Tapi kalau kita mau dihancuri oleh Tuhan saudara, itu nggak sulit saudara ya. Janji akan menyertai, kita buka di ayat yang ke-24 ya. Ayat ke-24 mulai demikian firman Tuhan. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Kenapa Abraham hamba Allah ini? Karena Abraham melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Abraham melakukan semua kewajibannya di hadapan Tuhan, maka berimbas, berdampak untuk keturunannya. Dan janji itu, janji berkat itu sampai kepada keturunannya Abraham, sampai kepada cucunya Abraham. Ini saudara, kita sebagai orang tua belajar untuk taat kepada Tuhan. Ini akan berdampak kepada keturunan kita, berdampak kepada anak cucu kita. Ya, kalau orang tuanya takut Tuhan, itu akan terpancar kepada anak-anaknya. Tapi coba lihat orang tua yang gak takut Tuhan, kita bisa lihat pasti anak-anaknya juga amburadul, anak-anaknya juga menjadi anak yang liar. Tapi kalau orang tuanya tahu hidup takut akan Tuhan, ini menjadi cermin bagi anak-anaknya. Apa yang dilakukan orang tuanya akan dilihat anaknya, dan anaknya pun akan melakukan. Abraham melakukan apa yang diperintahkan Allah, dan akhirnya berkat itu, janji itu turun kepada anaknya. Ya, turun kepada anaknya. Tidak mungkin saya yang taat terus orang lain yang dapat berkat. Gak mungkin toh. Ketika engkau sebagai orang tua taat, terikat terus dengan Tuhan, maka Tuhan perhatikan itu. Tuhan tidak mau dipindahkan kepada orang lain. Tuhan akan turunkan kepada anak cucumu. Ini saudara. Makanya ada dikatakan berkat anak cucu itu dimulai dari orang tuanya dulu. Dimulai dari orang tuanya, maka itu akan turun ke anak-anaknya. Perhatikan, jadi orang-orang tua, jangan biarkan dirimu terputus hubungan dengan Allah. Ini akan berdampak pada keturunanmu, akan berdampak. Oleh sebab itu, sejak saat ini, ayo kita membenahi keadaan kita. Ikatkan dirimu dengan Allah. Tidak pernah putus dengan Allah hubunganmu. Bangun terus mesbahmu, bangun terus mesbahmu. Ishak begitu dia makin hari makin kaya, Tuhan berkati. Ada perbedaan Tuhan buat, tetapi Ishak tidak pernah lupa kepada Tuhan, dan dia tetap apa? Membangun mesbah. Ya, apa yang dibangun? Mesbah. Untuk apa mesbah dibangun? Ada dua hal untuk mesbah dibangun: untuk pengucapan syukur, dan untuk membangun ibadahnya di hadapan Allah. Ayat yang ke-25, sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ya, ketika Ishak mendirikan mesbah, dia memanggil
nama Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan meskipun dia makin hari makin kaya. Coba kita buka, kita lihat di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ketika Ishak menabur, dia belum diberkati, ya. Tapi dia menabur di negeri itu. Ketika Tuhan dia tetapkan kau di situ, dia menabur. Saudara, menabur di musim panas, menabur di musim kering, saudara, beda nilainya dengan menabur di musim basah. Ngerti? Kalau engkau menabur karena engkau memang banyak uangmu, itu beda, saudara. Tapi ketika engkau menabur dalam keadaan yang tidak memungkinkan, itulah Tuhan melihat hatimu. Itulah Tuhan melihat kasihmu. Itulah melihat engkau benar-benar mengasihi Allah. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Berani gak, saudara, menabur di musim kering? Ketika engkau menabur di musim kering, engkau akan tetap menghijau dan berbuah lebat dan tidak pernah layu daunnya. Ini, saudara, ya. Jadi kita sering beralasan, aduh, aku aja susah. Menaburlah apa yang bisa engkau tabur. Mungkin kau bisa menabur dengan air matamu. Mungkin kau bisa menabur dengan lututmu. Mungkin kau bisa menabur dengan suaramu. Tetapi ada taburan-taburan yang Tuhan tentukan yang harus kita lakukan, saudara. Ishak menabur di musim kering, dan Ishak kian hari kian kaya. Ayat yang ke-13 boleh dibaca. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, dikatakan bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa, saudara? Ishak berani menabur. Ishak berani melakukan firman Tuhan. Jika kita berani melakukan firman Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah salah perhitungan. Tuhan tidak pernah salah untuk mengupahi orang yang tahu melakukan firman Tuhan. Enggak, saudara. Apa yang sedang ada padamu, sementara itu menjadi hak orang lain, jangan tahan. Tuhan tahu. Lakukan itu. Lakukan itu. Saya pernah bersaksi, ya. Saya pengen makan ikan bakar. Memang pengen sekali. Tapi Tuhan bilang kasih itu ke sana. Kasih ke mama mantunya Ibu Desi. Ya Tuhan, saya bilang gitu, aku udah kasih itu kok tadi, ikan mujair. Kenapa mau suruh kasih? Tuhan bilang, tuh udah pengennya. Tapi saya pikir kalau saya makan pun ini gak akan setahun di tubuh saya. Saya kembali, saya antar kembali. Saudara, ini suatu penilaian Tuhan tersendiri bagi orang-orang yang mau melakukannya. Bukan saya bangga untuk apa? Wah, saya dikatakan baik. Tidak, suatu kesaksian apa yang Tuhan perintahkan lakukan. Ini, jika engkau benar mengasihi Tuhan, lakukan apa yang kau bisa lakukan. Apa yang bisa engkau lakukan? Menabur. Menabur bukan secara materi saja, ya saudara, ya. Menabur, engkau punya fisik, tenagamu, kasih untuk Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan? Lakukan untuk Tuhan. Jangan amin, 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 tapi tidak melakukan. Ini loh, saudara. Ya, jangan kita katakan amin. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Lakukan. Jadi Ishak dia bisa melakukan apa? Dia menabur pada waktu musim kering, saudara, ya. Dan dia semakin diberkati Tuhan. Semakin dia diberkati Tuhan, sampai dia menggali sumur-sumur lagi. Tetapi ketika dia begitu dia diberkati Tuhan, dia tidak lupa Tuhan. Dia bangun mesbahnya, dia memanggil nama Tuhan di tempat itu, dan dia tinggikan Tuhan di tempat itu. Maka Tuhan semakin membuat dia kian hari kian kaya. Karena apa, saudara? Ishak benar-benar melakukan dengan ketulusan di hati. Melakukan dengan ketulusan di hati, saudara, ya. Saudara, oleh sebab saudara, kalau waktu itu Ishak tidak mau mendengarkan firman Tuhan, enggak, maunya lepas. Karena aku tidak mau hidup kelaparan di sini, maunya pergi, ya. Tetapi Ishak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Aku akan menyertai engkau
Kata menyertai ini saudara yang penting kita pegang saudara. Jangan lihat dulu berkat di depan mata, tapi kata menyertai ini saudara begitu luar biasa. Kalau kita disertai, katakan disertai orang yang lebih dari kita aja rasanya sudah sombong ya. Tapi ini Tuhan Yesus yang menyertai kita saudara. Mana yang lebih hebat saudara? Sekarang ini saudara, kita harus mau kuat dididik Tuhan. Saudara, ini kesulitan loh yang dihadapi Ishak. Bukan masalah gampang, masalah sulit. Di mana terjadi kelaparan, dia mau cari jalan keluar. Tuhan bilang jangan, tetap kau ada di negeri yang kutetapkan. Saudara, dia mau makan apa Tuhan? Dia tidak katakan demikian. Dia taati saudara. Dan pada saatnya, tadi ada suara Tuhan katakan, kalau aku mengangkat tidak ada yang menurunkan. Tapi kalau aku menurunkan tidak ada yang mengangkat. Hati-hati ya. Ini saudara. Hati-hati kita di sini. Ini untuk kita semua loh. Bukan untuk orang, untuk kita semua ini. Kalau kita mendengar suara Tuhan saudara. Karena ini tidak menutup kemungkinan untuk setiap orang yang menolak firman Tuhan. Pasti ini terjadi. Pasti ini terjadi saudara. Dan Ishak dia menerima apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia belajar hidup apa? Berharap dari janji-janji Allah, dari firman Allah saudara ya. Saudara, untuk saudara, maksudnya ketika kita mau menerima janji Allah, kita sedang apa? Masuk dalam pendidikan Allah. Masuk dalam pendidikan Allah, sekolah pendidikan Allah saudara. Apa sekolah pendidikan Allah? Penderitaan. Sekolah pendidikan Allah itu penderitaan saudara. Di mana kita semakin merasa sulit saudara. Tetapi meskipun engkau sedang sekolah dalam pendidikan Allah, jangan pernah putus hubunganmu dengan Allah. Tetap engkau terikat kepada Allah. Dan disitulah Allah akan melihat betapa engkau mengasihi Allah yang sesungguhnya. Di sini ingat kita kisah Ayub. Betapa salehnya Ayub ini. Tetapi dia rela untuk dididik Allah sedemikian sakit saudara. Sedemikian sulitnya Allah mendidik dia. Sampai pada akhirnya Allah melihat dan Allah pulihkan. Anak-anak yang sudah mati Tuhan kembalikan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Harta yang sudah habis Tuhan kembalikan lipat-lipat kali ganda. Karena apa saudara? Dia mau masuk dalam pendidikan yang Allah izinkan, yang Allah perintahkan. Dia mau masuk dalam pendidikan itu. Pendidikan Allah itu lebih sakit loh daripada pendidikan kita di dunia. Kita pendidikan formal ya. Lebih sakit sebenarnya saudara. Di sini kita belajar benar-benar ya kehidupan kita. Dari sini saudara ya, di sini Allah membentuk Ishak dan Ishak tetap mau ya berada di Filistin walaupun sebagai orang asing. Meskipun kita sebagai orang asing di negeri orang saudara, kalau kita disertai Allah, kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi pemenang. Jangan lihat dirimu orang asing. Jangan lihat engkau tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi ada penyertaan Allah, maka Allah yang akan membimbing engkau. Allah yang akan mengarahkan engkau. Itulah artinya ada gunanya firman Allah di dalam hidup kita. Jangan pernah kosong hubunganmu dengan Allah. Melalui firman-Nya, melalui persekutuanmu dengan Tuhan. Ini saudara yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Ya, kalau kita memperhatikan semuanya apa yang dilakukan oleh Abraham, ini layak oleh dia sebagai bapak orang percaya dan turun kepada anaknya. Dan kalau kita lihat lagi sebagaimana salehnya Ayub sampai menderita demikian saudara, layaklah kita mengerti segala didikan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak bisa menentukan jalan hidup kita sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ingat bahwa Allah tetap pegang kendali kehidupan manusia. Untuk segala perkara yang terjadi dalam hidup ini, Allah tetap pegang kendali, bukan manusia. Manusia boleh merancangkan, tetapi tetap Allah yang pegang kendali. Pada akhirnya Allah juga yang akan menentukan ya. Sebab saudara dalam Tuhan, perlu kita memahami cara kerja Allah di dalam kehidupan kita. Perlu kita memahami cara kerja Allah. Kenapa kok begini? Kadang-kadang kita tidak rela saudara. Karena apa? Karena kita berpikir, Tuhan kenapa mesti begini, saya menderita terus. Saya sudah ibadah, saya sudah melakukan yang terbaik. Ingat saudara, kita kembali kepada teladan-teladan yang sudah lebih dahulu, yaitu kisah nyata Ayub bagaimana saudara. Jadi kita nggak perlu merengek, nggak perlu keberatan kalau Tuhan sedang mendidik kita.
Kadang-kala firman Tuhan disampaikan begitu nggak suka, tetapi saudara ingat saudara, apapun yang Tuhan firmankan itu tetap akan Tuhan lakukan. Saya sadar tadi apa yang Tuhan sampaikan ya. Firman-Ku akan tetap melakukan apa yang Kuperintahkan, kata firman Tuhan. Nah ini jadi kita tidak bisa melawan saudara untuk kebenaran firman Tuhan saudara, supaya kita menjadi berkat saudara ya. Percayalah bahwa setiap persoalan Allah memberi jalan keluar. Setiap persoalan Allah memberi jalan keluar saudara ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita putus hubungan dengan Allah. Kenapa saudara? Allah satu-satunya untuk kita dapat bergantung. Allah satu-satunya memberikan kehidupan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan ya. Saudara, membangun mesbah itu tadi penting, sangat penting. Saudara, pernahkah saudara tunjukkan nggak depan anak-anak begini? Bangun pagi berdoa, ajak anak-anak berdoa, atau bangun di luar setelah itu suruh anak-anakmu berdoa. Pernah nggak orang-orang tua ajarkan itu? Saya tahu kita pasti ada yang melakukan itu, tapi saya katakan jangan pernah engkau merasa nyaman jika engkau keluar dari rumah, meninggalkan keluargamu tanpa engkau membangun mesbah terlebih dahulu bersama dengan keluargamu. Jangan pernah merasa nyaman engkau berada di luar. Ingat, iblis setiap saat bekerja, setiap detik bekerja saudara. Enggak ada hal yang direncanakan pun bisa terjadi, karena iblis setiap detik dia mengaum-ngaum saudara. Oleh sebab itu setiap saat kita punya hubungan dengan Allah, jangan pernah terputus dengan Allah. Ini saudara, karena iblis itu gak pernah diam. Puji Tuhannya ada firman-Nya diberikan kepada kita untuk menjadi senjata kita. Ini saudara, jadi apa yang diberikan Tuhan, firman Tuhan itu harus bertumbuh, harus ada perubahan. Tiap hari pasti ada perubahan saudara. Ya, jangan kita ibadah pulang biasa, sudah biasa aja. Tuntutan firman Tuhan ini diberikan kepada kita supaya terjadi perubahan hari demi hari. Kalau mungkin hari ini kita dapat tentang ini, satu ini, lakukan. Ketika kita melakukan firman Tuhan satu, untuk kedepannya kita mengerti sendiri, bahkan kita akan melakukan dengan rela. Dan engkau akan rela juga untuk Tuhan, dan engkau akan rela juga dibentuk Tuhan. Kalau kita sulit rela untuk dibentuk Tuhan saudara, kita nggak akan terima apa-apa. Banyak kan orang begini ya, aku maunya tujuanku begini, Tuhan jawab. Nggak akan dijawab ya. Lakukan dan utamakan Tuhan, buat Tuhan di atas segala-galanya. Ini Tuhan akan melihat. Tuhan akan melihat. Jadi manusia sering kecewa kalau doanya nggak dijawab-jawab. Padahal Tuhan mau Tuhan itu didahulukan. Tuhan mau melihat hatimu. Tapi jangan juga kita datang kepada Tuhan supaya saya dijawab doa saya, supaya saya bilang enggak saudara, dijawab nggak dijawab, tetap dahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Tetap utamakan Tuhan, tetap percaya Tuhan. Sakit loh saudara, kita sepertinya dijajah ya. Sudah nggak dijawab doanya tapi disuruh terus menyembah Tuhan. Untuk ukuran manusia kita itu kayaknya sakit sekali. Tetapi Tuhan mau melihat, dan Tuhan akan melakukan suatu rancangan yang baik kepadamu, suatu rancangan yang besar ketika rancangan yang kecilnya engkau mau lakukan. Ini saudara, lakukan dulu yang kecil, maka Tuhan akan berperkara untuk yang besar. Tapi bagaimana kalau kita yang kecil kita nggak lakukan, menuntut apa yang ada di hati kita? Nggak akan saudara. Yang ada kita menjadi kecewa. Ya, kalau kita mengecewakan Tuhan, kita juga akan kecewa saudara. Tapi ketika engkau menyenangkan Tuhan, maka engkau akan disenangkan oleh Tuhan sendiri. Jadi jangan minta engkau disenangkan Tuhan tapi engkau mengecewakan Tuhan. Ini gak akan terjadi sampai kapanpun. Ketika Ayub menderita saudara, tetapi Allah senang melihatnya dari sorga. Tapi Ayub menderita saudara, sampai dia rela dan pada akhirnya dia mengakui. Dia ungkapkan melalui mulutnya, sekarang mataku sendiri Tuhan telah melihat engkau, bukan dari apa kata orang lagi. Ya saudara, jangan pakai iman orang untuk apa? Menyatakan keinginanmu. Ah dia begini kok saya juga begitu. Enggak.
Jangan pakai iman orang, pakai iman sendiri. Jadi jati dirimu sendiri. Jangan nempel di iman orang lain, saudara. Ya, jadi jati dirimu sendiri. Tuhan membentuk kita bukan untuk jadi orang lain, tapi Tuhan membentuk kita untuk menjadi diri kita sendiri. Oleh sebab itu ikuti teladan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka Dia akan membentuk dirimu sendiri, bukan membentuk kau seperti orang lain. Tidak. Tuhan gak akan bentuk saya jadi seperti Paulus. Tuhan akan membentuk saya seperti ini, seperti diri saya. Juga saudara. Dan Tuhan tidak akan membentuk kita seperti yang lain, seperti diri kita sendiri, sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Ini saudara, supaya kita lebih mengerti lagi kehendak Tuhan, saudara. Ya, ketika kita sedang menghadapi tantangan, jangan pakai pikiran dan perasaan kita sendiri, tapi pakai telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam engkau mendengarkan firman Tuhan, di situ ada kekuatan dan di situ ada pengertian-pengertian bagi engkau. Maka engkau akan mengerti bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki untuk engkau lakukan dalam hidup ini. Jangan desak Tuhan untuk kepentinganmu. Jangan. Ketika Abraham disuruh bawa Ishak untuk disembelih, Abraham gak banyak tanya. Abraham gak mendesak Tuhan. Apa sih Tuhan maksudmu? Sudah dikasih anak lama, disuruh sembelih lagi? Enggak. Tapi dia pergi ke Bukit Moria itu. Dia pergi, dia bawa anaknya ini, saudara, untuk disembelih. Disinilah Tuhan melihat kemurnian hati Abraham. Tuhan butuh kemurnian hati kita dalam pembentukan kita, saudara. Jika engkau rela dibentuk Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan kerelaan itu dengan segala apa yang Tuhan sudah siapkan dan siap dicurahkan bagi engkau. Jadi Tuhan itu tidak hanya menyuruh orang berhenti, jangan pergi, tidak, tetapi Dia memberikan petunjuk yang baik. Ketika engkau mau, coba kalau kita ingat ya, yang sakit di kolam Bethesda, kita buka Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 6 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ketika Yesus melihat orang itu berada di situ, Yesus tahu dia sudah lama menderita, sudah cukup lama, dan Tuhan Yesus tahu apa yang dia butuhkan saat itu. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Dia tanya, orang sakit ini butuh apa? Kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Jangan putuskan hubungan dengan Tuhan. Lanjut. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, dia katakan. Tapi bagaimana tidak ada yang bawa aku ke situ? Aku selalu didahului orang lain. Aku tidak mampu. Sebenarnya dia mau. Tapi satu perintah Tuhan lagi, satu lagi. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang tahu-tahu lumpuh kok disuruh jalan. Tapi Tuhanlah memerintahkan itu dan orang lumpuh ini lakukan itu. Orang lumpuh ini gak bilang gini, "Loh Tuhan, aku yang gak kuat bawa tilam. Oh aku ini aja lumpuh, bagaimana mau bawa tilam?" Saudara, tindakan ketaatanmu yang dibutuhkan Tuhan. Ya, kita biar nangis berdoa minta Tuhan jawab, tapi nggak ada ketaatan, itu nggak akan terjawab, saudara. Ya, nggak akan terjawab. Seperti saya pernah bersaksi pelayanan kami Kalimantan, dia bilang homu, sembuh dulu katanya. Bapak nggak akan sembuh, saya bilang begitu. Ya, jangan janjikan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi saya bilang ketika Bapak mati, Bapak akan selamat, asalkan Bapak percaya dan terima Yesus dalam hidupmu. Sembuh untuk jasmani, pertolongan sementara yang kita lebih butuhkan daripada keselamatan, maka sia-sialah hidupmu.
Ini membuat Tuhan menangis, saudara. Ternyata gereja Tuhan hanya butuh pertolongan sementara. Doanya dijawab supaya dia bisa gol dengan segala rencananya. Ini digaris silang, tidak akan terjadi. Tuhan mau engkau hidup melekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuai rencana Tuhan yang sudah disiapkan bagi gerejanya. Maka inilah yang akan membawa engkau masuk dalam kemenangan yang tidak pernah kau pikirkan dan Tuhan siapkan bagi engkau. Ini yang sebenarnya firman Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi jangan nuntut sama Tuhan aneh-aneh ya. Apalagi kalau kita hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita buat Tuhan terus tersenyum melihat kehidupan kita. Mari kita buat Tuhan itu senang kepada kita, saudara. Karena Tuhan sudah membuat kita lebih dahulu senang, yaitu Yesus mati di kayu salib untuk kita bisa hidup senang, saudara. Dan setelah itu dia siapkan lagi tempat kita di sorga, di mana dia berada, di situ kita harus berada. Ini saudara luar biasanya kita punya Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti Tuhan kita, amin saudara. Tidak ada, hanya Yesus saudara. Selalu ada perkataan anak-anak Tuhan begini ya. Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, adalah Yesus Kristus. Ini top perkataan anak-anak Tuhan ini. Dan memang inilah ada yang benar ya. Tapi juru selamat hanya satu. Oleh sebab saudara kasih dalam Tuhan ya, biarlah kita saudara memperhatikan bagaimana Allah menguji Ayub. Dan kita rela untuk dibentuk Allah, yaitu sekolah pendidikan dari Allah, yaitu sekolah penderitaan. Sekolah dari Allah itu adalah sekolah penderitaan saudara. Oleh sebab itu rela bagi Allah, dengan segala kerendahan hati datanglah kepada Allah. Dia baik ketika engkau mau menyerah kepada Allah. Dia baik, dia sanggup mengubah segala rancangan kita menjadi rancangan yang terbaik dari Allah, yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Bersabar saja, karena kita percaya Tuhan baik. Amin saudara. Kita percaya Tuhan baik. Kalau minggu lalu saya katakan, kalau kita sedang dicambuk dengan cemetinya Tuhan, tapi ada kasih di ujung cemeti itu, supaya kita apa? Hidup dalam pengenalan akan Kristus, lebih melekat lagi kepada Kristus, dan kita sadar, kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita. Hari ini saudara, firman Tuhan kita sudah dengarkan bagaimana Ishak diberkati karena keterikatan perjanjian Allah dengan Abraham. Maka Abraham melakukan segala kewajibannya dengan baik di hadapan Tuhan dan berdampak pada keturunannya. Jika kita mau berkat-berkat anak cucu ini turun kepada keturunan kita, mari mulai dari diri kita untuk kita turunkan kepada anak-anak kita. Meskipun kita sudah tidak ada mungkin di dunia ini, tapi apa yang kita kerjakan tidak pernah menjadi hilang di hadapan Allah. Oleh sebab itu tetap pegang kebenaran Allah, jangan pernah putus hubungan dengan Allah untuk mengikat perjanjian dengan Allah supaya turun kepada anak cucu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.